Australia sedang dalam bahaya akibat badai cedera. Harapan bagi lawan jadi klien terbuka. Pembukaan Indonesia ini dimanfaatkannya untuk merebut poin. Pertanyaan ini wajar jika terbesit di benak ketika melihat 6 nama tak masuk daftar pemain Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret ini tentunya. Joe Gaethje, Harry Scotter, Riley McCray, Jordan Boss, Hayden Matthew, dan Alessandro Shirsati jadi nama terakhir yang dipastikan absen cedera. Jadi penyebab nama-nama syarat pengalaman itu terpaksa menepi di saat-saat krusial. Sebab 6 pemain yang absen begitu vital untuk The Scorers, Joe Gaethje meski jadi kiper cadangan sedang diproyeksikan jadi suksesor sang kapten Matthew Ryan di bawah Mister Gawang. Sementara Harry Scotter sebagai pemain termahal di Australia juga bakal jadi kerugian besar karena punggawa Leicester City itu jadi tumpuan lini pertahanan tim. Begitu juga Alessandro Shirsati yang punya posisi sama harus menjalani pemulihan cedera ACL. Pun demikian dengan Riley McCray dan Jordan Boss yang masing-masing jadi tumpuan lini tengah serta bek kiri. Sedangkan Hayden Matthew di tengah meniti harapan jadi kepercayaan di masa depan justru terpaksa diparkir akibat kondisi yang tak prima. Situasi ini disadari penuh oleh pelatih timnas Australia, Tony Popovic. Ex-pemain Crystal Palace itu bahkan masih percaya diri ada pemain yang bisa kembali dari cedera selama sepekan ke depan. Sayangnya, ada beberapa pemain yang tidak bisa dipanggil karena cedera. Itu memberi kesempatan kepada pemain lain. Saya secara cepat memahami Anda tidak bisa menganggap remeh apapun. Masih ada waktu sepekan lagi, jadi masih mungkin ada perubahan. Dan beberapa pemain yang cedera bisa saja masuk lagi, katanya dalam konferensi pers. Waktu tinggal tersisa beberapa hari sebelum jadwal Australia versus Indonesia bergulir. Namun persiapan efektif akan lebih sempit karena kalender FIFA Maret 2025 baru dimulai. Siasat taktik dilakukan Popovic dengan memanggil 4 nama baru, yaitu Alex Grant, Ryan Tex, Kai Trevin, dan Nectarians Triantis. 2 nama lain yakni dua kiper Thomas Glover dan Paul Izzo juga kembali dipanggil setelah 4 tak masuk tim ke utamanya negeri Kanguru. Langkah awal yang tambah sulam ini justru baginya menyiram bensin ke dalam kuburan api. Netizen Australia rame-rame merujak akun Instagram The Socceroos untuk menumpahkan kekecewaan. Pasalnya nama-nama yang sedang naik daun seperti Nestori Iran Kuda, Novin Kabotik, Garang Kuol, dan Mohamed Toure tidak dipanggil. Popovic justru mempertahankan deretan pemain uzur, setidaknya ada 11 pemain Australia berusia 30 tahun ke atas dalam kesempatan kali ini. Situasi bahaya yang tengah melanda Australia bisa jadi kesempatan bagi timnas Indonesia. Namun tugas Kluivert sebagai pelatih tak begitu saja berubah mudah karena nasib tim lain. Kluivert hanya punya sedikit waktu untuk mematangkan strategi. Juru latih asal Belanda itu berencana mengumpulkan pemainnya. Artinya tentu ini sangat mepet. Duel menghadapi Australia adalah panggung pertama Kluivert setelah diperkenalkan ke publik sebagai pelatih. Ia hanya punya rentang waktu 2 bulan untuk membuktikan kualitas. Tak heran komposisi skuad yang masuk dalam daftar panggilan tak beda jauh era Sekti dulu. Kluivert kemudian memulai tim racikannya, dan tentu sedangkan 25 pemain yang masuk daftar sudah pemain langganan yang sudah menyertai perjuangan timnas Indonesia. Ada nilai plus minus yang bisa dimanfaatkan dengan mayoritas pemain yang sudah jadi tumpuan. Di satu sisi, tugas Kluivert adalah menyatukan persepsi, yang tentunya terlebih ada posisi krusial yang diisi oleh pemain berpengalaman. Timnas Indonesia kini bertambah hebat. Ada nama baru Emil Odero Mulyadi, pengalaman berseragam Juventus, Sampdoria, Inter Milan, Como, dan kini Palermo. Membuka kemungkinan kiper 28 tahun itu jadi pilihan utama. Dengan kelontaran wajah baru, kondisi penyiapan yang fit, dan situasi lawan yang penuh kegelisahan, Kluivert harus pandai membaca keadaan. Oleh poin dari Sydney bukan sebuah kemustahilan.